Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Dan pada kali ini kita akan menyampaikan materi mengenai perpajakan atau pajak. Namun sebelumnya marilah kita bersyukur pada Allah karena setiap kesempatan kita selalu diberi karunia, kenikmatan dari Allah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pembelajaran ekonomi. Baik, kita akan mulai. Mari kita awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Materi pajak pada kali ini, setelah nanti pelajaran selesai, tujuan pembelajaran ini nanti kalian dapat mengetahui pengertian pajak itu apa, kemudian perbedaan antara pajak dengan retribusi itu apa. Kamu juga akan mengetahui manfaat dari pemungutan pajak itu apa saja. Nah, dasar hukum pemungutan pajak itu juga apa saja, nanti kamu juga akan dapat ketahui. Kemudian setelah pelajaran selesai, kamu juga akan mengetahui fungsi pajak, kemudian asas pemungutan pajak, kemudian sistem pemungutan pajak, serta macam-macam tarif pajak. Nah, itulah yang pada kali ini materi pembelajaran mengenai pajak kita sampai ke situ. Akan dilanjutkan pada pajak part 2 mengenai bagaimana menghitung pajak itu nanti setelah part 1 ini kita selesaikan. Baiklah, mari kita awali, kita mulai pelajaran ini dengan poin yang pertama, yaitu pengertian pajak. Tentu kalian sering mendengar istilah atau kata-kata pajak, bayar pajak dan sebagainya. Sebenarnya pajak itu apa sih? Nah, pajak adalah iuran wajib rakyat yang harus dibayar kepada negara dan yang membayar tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Jadi tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung. Contoh, kalau kamu membayar pajak bumi bangunan, itu kan tidak terus kamu mendapatkan sesuatu dari pembayaran pajak itu, karena kamu sudah menggunakan bangunan itu sejak lama. Lalu pajak penghasilan, lalu pajak kendaraan bermotor, itu termasuk atau pengertian pajak. Iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung. Nah, selain pajak ada istilah retribusi. Hampir sama ya, retribusi dengan pajak, sama-sama iuran, cuman retribusi artinya iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat karena telah mendapatkan fasilitas pelayanan negara secara langsung. Contoh, retribusi parkir. Jadi kalau kamu parkir, kamu harus bayar parkir. Kalau kamu masuk jalan tol, kamu harus membayar sejumlah uang karena melewati jalan tol. Karcis sampah contohnya. Kalau kamu meminta agar sampah di sekitar kamu yang kamu kumpulkan dibersihkan oleh tukang sampah, maka kamu harus membayar karcis sampah. Jadi kamu membayar karena kamu memperoleh fasilitas langsung. Itulah retribusi. Sehingga di sini perbedaan pajak dengan retribusi adalah kalau pajak itu ditetapkan dengan undang-undang. Pajak itu ditetapkan undang-undang. Sedangkan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Di daerah yang menetapkan, yang mengatur, yang menentukan. Yang kedua, pajak itu tidak mendapat balas jasa langsung, sedangkan retribusi mendapat balas jasa secara langsung. Yang ketiga, berlaku untuk seluruh negara, seluruh warga negara untuk pajak itu. Sedangkan kalau retribusi itu berlaku untuk daerah yang bersangkutan, wilayah yang bersangkutan. Yang keempat, perbedaan pajak dengan retribusi, yaitu pajak itu bersifat memaksa. Memaksa dalam arti begini, kalau nggak bayar pajak kena sanksi yang jelas, tegas, dihukum, bahkan didenda, diproses di pengadilan, bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau retribusi sifatnya itu tidak memaksa, tetapi ya harus, tapi andai kata dilanggar itu retribusi paling ya sanksinya nggak begitu berat daripada pajak. Kalau kamu tidak bayar
parkir paling hanya dipisui oleh tukang parkir. Tapi kalau kamu tidak bayar pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, sanksinya berat, motornya bisa disita. Nah, itu retribusi itu sifatnya tidak begitu memaksa, walaupun ada aturan, tapi sanksinya tidak begitu berat seberat pajak. Itulah perbedaan pajak dengan retribusi. Kita lanjutkan. Kita selama ini masyarakat selalu bayar pajak. Apa sih manfaatnya pajak itu? Satu, menjadi sumber penerimaan negara. Jadi negara itu punya duit karena dari pajak. Yang kedua, memperlancar pembangunan nasional karena negara punya uang, kemudian digunakan untuk membangun sehingga pembangunan lancar berkat pajak dari masyarakat. Tiga, dapat menciptakan kondisi ekonomi yang baik sehingga masyarakat makin sejahtera. Karena dengan pajak kan uang pajak itu bisa digunakan untuk memberi subsidi pada masyarakat, memberi bantuan pada masyarakat, itu uang negara yang berasal dari pajak. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Dan yang kelima, menjaga kelangsungan hidup suatu negara. Suatu negara itu bisa jalan kalau dia punya sumber penerimaan. Kalau negara nggak punya duit, ya bubar negara itu. Itulah manfaatnya pajak. Berarti pajak itu penting bagi negara, penting bagi rakyat, penting bagi masyarakat. Karena itu jangan ngemplang pajak. Kita lanjut, dasar hukum pemungutan pajak itu apa? Satu, tentu dasar hukum kita ideologi Pancasila. Sila keberapa? Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dasar hukum pemungutan pajak yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 23 yang berbunyi pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Itu di pasal 23 Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang ketiga, undang-undang perpajakan yang kita miliki selama ini. Contohnya umpama saja Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Nomor 28 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu yang kedua, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh, hanya kecil. Lalu yang ketiga, Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, PPN ya, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Lalu yang kelima, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan, baik perdesaan dan perkotaan. Lalu yang kelima, peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 2000 tentang bea materai. Itulah dasar hukum pemungutan pajak dan contoh-contohnya. Nah, fungsi pajak itu apa? Ada 4 fungsi pajak. 1, fungsi anggaran atau budgeter. Apa yang dimaksud fungsi anggaran atau budgeter? Yaitu maksudnya pajak sebagai sumber pemasukan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Lalu 2, fungsi mengatur reguler aturan ya. Fungsi mengatur. Maksudnya apa? Pajak digunakan untuk mengatur kebijakan negara dan mengatur pertumbuhan ekonomi. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi stabilite. Menstabilkan artinya pajak yang dipungut oleh pemerintah memiliki untuk apa? Menjalankan kebijaksanaan stabilitas ekonomi supaya tidak terjadi inflasi, harga barang-barang naik, supaya tidak terjadi perekonomian yang buruk. Itu dapat digunakan sebagai penstabil kondisi perekonomian, itu pajak atau uang negara yang masuk dari rakyat itu. Lalu yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Apa maksudnya? Pajak berfungsi atau pajak yang dipungut oleh negara itu untuk membiayai pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil. Masyarakat kecil dapat menikmati hasil pembangunan karena negara punya uang dari pajak rakyat. Mungkin orang kecil itu tidak bayar pajak, tapi orang lain bayar pajak sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Itulah 4 fungsi pajak. Kita lanjut, asas memungut pajak. Menurut ahli ekonomi Adam Smith, asas pemungutan pajak itu ada 4 juga. Asas equality atau asas keseimbangan.
Dalam memungut pajak tidak boleh diskriminasi dan harus adil. Yang kedua, asas certainty, kepastian hukum. Dalam memungut pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar ada kepastian, ada sanksi hukum yang jelas. 3. Asas convenience of payment. Artinya pajak dipungut harus tepat waktu dan tepat wajib pajak. Waktunya kapan, tanggal berapa, kalau kita bayar pajak itu harus jelas. Itu convenience of payment. Lalu yang keempat, asas efisiensi, bahwa dalam pemungutan pajak, bahwa pajak itu dapat mampu memajukan ekonomi negara karena dapat digunakan untuk efisiensi kegiatan kenegaraan. Itulah asas memungut pajak. Nah, sistem memungut pajak. Memungut pajak dapat dilakukan dengan cara 4 macam juga. Yang pertama, official assessment system. Dalam sistem ini, penghitungan pajak dilakukan oleh aparatur pajak atau kantor pajak. Jadi rakyat tinggal bayar. Official assessment system yang menghitung aparatur pajak dan kantor pajak. Kita tinggal bayar. Yang kedua, self assessment system. Self itu sendiri, diri. Assessment system itu sistem pajak di mana sistem ini perhitungan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Contoh bayar PPN, bayar PPH, bayar PPNBM, itu rakyat bisa menghitung pajak itu sendiri, berapa yang harus dibayar. Self assessment system. Lalu yang ketiga, semi self assessment system. Dalam sistem ini penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak bersama aparatur pajak. Dan yang terakhir yaitu sistem withholding system. Dalam sistem ini penghitungan pajak tidak dilakukan oleh wajib pajak dan aparatur pajak, tetapi dilakukan oleh pihak ketiga, oleh pihak orang lain. Jadi kita tinggal bayar karena sudah dihitungkan oleh pihak ketiga. Nah, berikutnya macam-macam tarif pajak. Tarif pajak itu ada yang proporsional, ada yang progresif, regresif, dan degresif. Apa artinya penarikan pajak dengan tarif proporsional? Tarif proporsional maksudnya berapapun besarnya dasar pajak, prosentase tarifnya tetap tidak berubah. Contoh kalau punya penghasilan 100 juta, pajaknya hanya 10%, 10% terus. Nah, ini kan proporsional, tidak berubah. Yang kedua, tarif progresif. Apa artinya? Makin besar dasar pajak, maka tarif prosennya juga makin besar. Contoh punya penghasilan kena pajak 100 juta, tarifnya 10%, kalau 200 juta tarifnya 20%, kalau 300 juta tarifnya 15%, dan seterusnya. Pokoknya naik progresif, meningkat terus jumlah pembayaran pajaknya atau persentase pajaknya. Lalu tarif regresif. Apa yang dimaksud tarif regresif? Yaitu makin besar dasar pajak, tarif pajak makin menurun. Jadi kalau pajak penghasilan kena pajak 100 juta, maka persentasenya pajak umpama 10%. Tapi kalau penghasilan 200 juta tarif pajaknya hanya 5%. Tapi kalau penghasilan 300 juta tarif pajaknya hanya 2%, umpama begitu. Jadi makin lama makin besar dasar pajak, makin turun prosennya. Itu regresif. Terakhir itu tarif degresif. Degresif itu artinya makin besar dasar pajak, tarif pajaknya makin naik, tetapi kenaikannya makin menurun. Naik, prosennya naik, tapi kenaikannya itu makin menurun. Contoh umpama saja dasar pajaknya 50 juta, tarifnya 5%, tapi kalau 250 juta tarifnya 8%, kan naik 3%. Kalau penghasilan pajaknya 500 juta tarifnya 10%, kan cuma naik 2% dari 8 tadi. Kalau di atas 500 juta tarifnya 11%, kan hanya 1%. Jadi 5 ke 8 itu hanya 3, 8 ke 10 hanya naik 2, 10 ke 11 hanya naik 1. Itu loh contoh-contoh macam tarif pajak. Nah, berikutnya jenis-jenis pajak. Ada beberapa jenis pajak. 1, menurut golongan.
pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut pihak yang memungut, pajak negara dan pajak daerah. Menurut sifatnya pajak subjektif dan pajak objektif. Apa artinya pajak langsung? Pajak yang harus dibayar langsung oleh si wajib pajak, tidak boleh diwakilkan. Contoh pajak penghasilan harus langsung. Pajak tidak langsung artinya pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan pihak lain. Contoh PPN, PPNBM, pajak ekspor, biaya masuk, pajak tontonan, reklame, pajak hotel, itu bisa diwakilkan. Kemudian pajak menurut pemungutnya, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Apa artinya pajak negara? Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi yang memungut pemerintah pusat seperti PPH, PPN, PPNBM, PBB, biaya materi itu disetor ke pusat atau yang memungut pusat. Lalu pajak daerah, apa artinya pajak daerah? Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota. Kalau provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor itu loh, itu provinsi. BBN, biaya balik nama, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, pajak rokok, itu provinsi. Nah, sedangkan pajak daerah yang kabupaten atau kota contohnya pajak hotel, restoran, pajak tontonan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung, pajak bumi bangunan, pajak air tanah, biaya perolehan hak atas tanah, pajak mineral yang bukan logam dan batuan. Jadi itulah contoh-contoh pajak yang dipungut oleh daerah. Nah, yang pajak menurut objeknya atau subjeknya, yaitu pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Contoh PPH, kalau penghasilannya tinggi ya pajaknya ya tinggi, kalau penghasilannya rendah ya pajaknya penghasilan rendah. Pajak objektif yaitu pajak yang tidak melihat kemampuan wajib pajak seperti PPN dan PBB, karena sesuai dengan objek pajak. Jadi entah orang kaya atau siapapun orangnya, kalau hanya punya tanah 1 hektar ya sekian, tanpa pandang bulu apakah orang itu mampu atau tidak. Pokoknya kalau tanahnya sekian ya pajaknya sekian. Itu contohnya seperti itu. Baiklah anak-anak, kiranya mengenai pajak sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan pada part 2 tentang bagaimana menghitung pajak. Untuk ini kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.